Sekarang waktunya kita mulai belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda, melalui tayangan hari ini kita akan membantu Ananda menstimulasi aspek perkembangan berikut. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh inderanya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Perkembangan bahasa meliputi kemampuan memahami cerita, permintaan, dan instruksi, mengekspresikan bahasa dengan komunikasi lisan seperti bertanya, menjawab pertanyaan, serta mengekspresikan perasaan dan keinginan dengan bahasa tubuh, cerita, coretan, dan sebagainya. Perkembangan nilai moral meliputi kemampuan mengenali nilai-nilai kebaikan menurut agama seperti beribadah, berperilaku jujur, menghormati sesama, dan lain-lain. Pandulah anak untuk memahami isi tayangan dengan bernyanyi bersama dan menyebutkan karakter dalam cerita tentang tema warna. Sekarang, yuk kita belajar dan bermain bersama. Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas online Sanggar Aksara. Hari ini Miss Susi dan Mr. Adit akan bercerita teman-teman. Ceritanya tentang seekor bunglon. Wah, hewan seperti apa ya bunglon itu? Apakah teman-teman tahu? Apakah teman-teman mau mendengarkan cerita tentang bunglon ini? Yuk kita dengarkan bersama-sama ceritanya ya.
warna dirinya sendiri. Burung beo berwarna hijau, ikan emas berwarna merah, gajah berwarna abu-abu, babi berwarna merah muda. Semua hewan memiliki warnanya masing-masing, kecuali hewan bunglon. Mereka berubah warna sesuai dengan tempat di mana dia berada. Hijau, kuning, biru, dan ungu. Di atas buah lemon, mereka berwarna kuning. Di antara bunga-bunga, mereka berwarna ungu. Di atas seekor harimau, mereka bergaris-garis seperti harimau juga. Pada suatu hari, seekor bunglon yang sedang berada di atas ekor harimau berkata kepada dirinya sendiri, "Jika aku berada di atas daun, aku akan selamanya menjadi hijau dan aku akan memiliki warnaku sendiri." Dengan pemikirannya, dia pun melompat di atas daun yang hijau. Namun, ketika musim gugur, daun berubah menjadi kuning, dan begitu pun dengan bunglon itu menjadi kuning. Ketika daun berubah menjadi merah, bunglon itu pun berubah menjadi merah, teman-teman. Dan ketika musim dingin tiba, angin berhembus, menjatuhkan daun dari rantingnya bersamaan dengan sang bunglon. Sang bunglon berubah menjadi hitam di dalam gelapnya musim dingin. Namun, ketika musim semi datang, dia berjalan menuju ke hijaunya rerumputan, dan dia bertemu dengan bunglon yang lain. Dia pun menceritakan cerita sedihnya. Mengapa kita tidak memiliki warna kita sendiri? Dia bertanya ke bunglon yang baru ditemuinya. Aku pikir tidak. Mengapa kita tidak tinggal bersama dan kita masih bisa berganti warna dimanapun kita berada? Namun kamu dan aku akan selalu nampak sama. Sepertinya menyenangkan. Dan akhirnya mereka pun selalu bersama, bersebelahan. Mereka menjadi hijau bersama, menjadi ungu bersama, dan menjadi kuning pun bersama-sama, menjadi merah dengan bintik-bintik putih bersama-sama pula, dan mereka hidup bahagia selamanya, menjadi apa yang dia inginkan. Wah, dari cerita bunglon ini, teman-teman jadi tahu ternyata bunglon mempunyai kemampuan yang istimewa, mengagumkan ya. Jadi
bunglon itu memiliki kemampuan untuk berubah warna teman-teman. Ketika tubuhnya berubah warna, si bunglon itu dapat bersembunyi dan mengelabui musuhnya agar dia tidak dimangsa. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita jalan-jalan naik truk yuk. Nah, sekarang kita akan mencari kotak-kotak warna di sekeliling kota. Wah, asik sekali. Yuk kita mulai. Wah, lihat, ada sebuah kotak di atas bangku. Kotaknya warna apa ya? Merah. Benar sekali. Red, merah. Red. Ayo kita berangkat lagi. Nah, ada sebuah kotak berwarna putih. Apa ya bahasa Inggris putih? White. Hebat. White, putih. White. Sekarang kita jemput kotak ketiga. Wah, lihat, di dekat air mancur ada kotak warna apa ya? Hijau. Benar sekali, itu warna hijau. Green, hijau. Green. Itu dia, ada kotak biru di zebra cross. Ayo kotak biru, lekas naik. Blue, biru. Blue. Wah, selanjutnya ada warna apa ini ya? Itu warna coklat. Benar sekali. Warna coklat bahasa Inggrisnya brown. Brown, coklat. Brown. Wah, ada kotak kuning sudah menunggu di halte. Ayo kotak kuning, segera naik. It's yellow. Yellow, kuning. Yellow. Ayo kita berangkat lagi. Wah, ada sebuah kotak yang sudah menunggu di depan pintu. Itu warna apa ya? Hitam. Benar sekali. It's black. Hitam. Black. Nah, ayo kita temukan kotak warna terakhir kita. Wah, itu dia warna terakhir kita. Warna ungu. Purple. Purple, ungu. Purple. Nah, itu warna terakhir kita. Nah, ayo kita sebutkan lagi warna-warnanya dalam bahasa Inggris. Red, white, green, blue, brown, yellow, black, purple. Alhamdulillah, kita sudah semakin lancar menyebutkan warna-warna dalam bahasa Inggris. Kalian keren. Sampai jumpa lagi teman-teman. Lian dan kelas ajaib. Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di kanal Dongeng, kanal KPK. Seperti biasa, kalau kami bilang anak Indonesia, semua menjawab berani, jujur, hebat. Yang semangat ya, anak Indonesia Berani, jujur, hebat. Yeay, terima kasih untuk semangatnya. Hari ini kami akan bercerita dengan judul Liang dan Kuas Ajaib. Mari berkenalan dengan tokoh cerita ini. Pertama ada Maliang. Hai teman-teman semuanya, aku adalah Maliang. Aku sangat suka sekali menggambar loh. Pada suatu hari, hiduplah seorang pemuda bernama Maliang. Ia adalah seorang pemuda miskin, tapi sangat baik hati. Saking miskinnya, ia bahkan tidak memiliki uang untuk bisa membeli kuas. Padahal, ia suka sekali melukis. Hingga suatu kali, ia didekati oleh seorang nenek. Cucuku. Hah?
cucu. Tapi aku sudah tidak punya nenek. Engkau siapa, Nek? Sudah, tidak perlu banyak tanya. Yang pasti Mariang tidurlah malam ini. Baca doa. Esok pagi engkau akan menemukan keajaiban. Apa? Keajaiban, Nek? Tapi nenek langsung pulang begitu saja. Nenek pulang dan tak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Mariang kemudian. Nek, 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 aduh, keajaiban apa, Nek? Nek. Oh malah pergi neneknya. Sudah deh, aku pulang saja. La 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 la. Setelah bertemu dengan nenek, Mariang tidak berpikir apa-apa. Ia hanya pulang ke rumah dan segera tidur. Tapi ajaibnya, saat ia terbangun, wah, aku menemukan kuas di sebelah tempatku tidur saat bangun tadi pagi. Siapa yang menaruhnya ya? Wah, senang sekali. Benar, ternyata Mariang menemukan sebuah kuas tepat saat ia bangun tidur. Tapi ia ingat kata-kata nenek kemarin, kalau keesokan pagi akan ada sesuatu yang ajaib menemuinya. Apakah ini ya sesuatu ajaib yang dikatakan oleh nenek? Eits, tapi ternyata kuas itu bukanlah kuas biasa. Karena setiap yang digambar melalui kuas itu oleh Mariang akan menjadi nyata. Ia menggambar kursi menjadi kursi. Ia menggambar meja menjadi meja. Sejak saat itu, ia menolong orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan dengan kuas ajaib. Aku akan menolongmu, Pak. Aku akan menolongmu, Bu. Ketika ada yang kesulitan makanan, Mariang menggambar makanan. Dan makanan itu menjadi nyata. Kehebatan Mariang dengan kuas ajaibnya tersohor ke seluruh penjuru. Mariang pun berbahagia karena bisa menolong yang lainnya. La 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 la. Aku senang sekali menolong teman-teman semuanya. Mariang pun pulang. Senang. Namun di desa tersebut hiduplah seorang jahat. Padahal ia memiliki banyak harta. Aku mendengar tersohornya sebuah kuas yang bisa membuat gambarnya menjadi nyata. Aku akan mencuri kuas ajaib milik Mariang. Dan aku akan semakin kaya dengan itu. Ternyata orang ini berharap bisa menjadi semakin kaya dengan kuas ajaib milik Mariang. Akankah orang ini berhasil mencuri kuas ajaib milik Mariang? Teman-teman, jangan kemana-mana ya. Kita cari tahu setelah yang satu ini. Apa yang terjadi ya setelah ada orang jahat yang berniat untuk mencuri kuas milik Mariang? Tuh kan, apa aku bilang? Aku berhasil mencuri kuas milik Mariang. Orang jahat itu ternyata berhasil mencuri kuas milik Mariang. Mariang mencari kemana-mana kuas miliknya. Di mana ya kuasku? Orang-orang membutuhkanku. Wah, kenapa ada bersamamu, Tuan? Aku mencurinya. Aku akan menggambar dan membuat diriku lebih kaya dari sebelumnya dengan kuas milikmu ini. Bentar ya, aku pergi dulu. Aku akan menggambar gunung emas. Wah, orang jahat itu kemudian pergi. Ia sepertinya akan menggambar gunung emas seperti yang dia tadi bilang. Tapi tiba-tiba ia kembali lagi. Mariang, kenapa gambaranku tidak menjadi nyata? Hah? Aku tidak tahu, Tuan. Kalau begitu, aku memintamu menggambarkan gunung emas untukku.
Apa? Aku? Iya. Baiklah. Maliang tentu tidak mau asal saja menggambar apa yang diminta oleh orang jahat itu. Hingga Maliang pun punya ide. Sini Tuan, aku akan menggambarkan dengan kuas ini. Aku akan menggambarkan yang Tuan minta. Sebuah gunung emas. Tapi sebelumnya aku akan menggambar ini dulu ya Tuan. Ternyata Maliang menggambar laut. Apa? Mengapa kamu menggambar laut? Aku ingin gunung emas sekarang. Tuan sabar ya Paman dan Tuanku yang baik hati. Ini aku akan gambarkan gunung emas. Ternyata Maliang menggambar gunung emas yang berada jauh di tengah laut. Itu terlalu jauh. Gambarkan aku perahu yang besar. Aku akan pergi ke gunung itu dan mengumpulkan emas. Baik Tuan, ini aku akan gambarkan perahu yang besar. Orang yang serakah itu pun segera menaiki perahu besar dan berlayar ke tengah laut menuju gunung emas. Wah, aku pergi dulu ya berlayar. Aku akan menuju ke gunung emas. Orang kaya yang serakah itu mengumpulkan emas yang sangat banyak. Tapi ia tidak sadar bahwa ternyata keserakahan dia membuat perahunya oleng ke kanan dan ke kiri. Orang kaya itu pun tenggelam dengan perahu berisi penuh dengan emas. Sejak saat itu, Maliang hidup bahagia bersama teman-teman di desanya, warga di sekitarnya. Ia masih menggunakan kuas ajaib itu untuk menolong orang-orang miskin di sekitarnya. Dari cerita Liang, kita belajar untuk menjadi orang yang sederhana dan tidak serakah. Karena anak Indonesia sederhana. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Dadah! Ayah Bunda, video-video tadi dapat Ayah Bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, Ayah Bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukan bersama Ayah Bunda setelah menonton video. Ayah Bunda dapat meminta Ananda mengekspresikan lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah Bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik, memberikan pengalaman baru, dan juga rasa senang bagi Ananda. Setelah tayangan, ajak anak untuk menceritakan kembali isi cerita dan juga ajak anak untuk berkebun atau kegiatan sejenis untuk mengenalkan anak pada pelestarian lingkungan. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi!